Jadi Ibu Bapak sekalian, yang harus kita miliki itu adalah standar pendidikan tinggi. Itu yang harus kita tetapkan di kampus kita ya. Jadi kalau ditanyakan adalah, kalau tadi sekolahnya Pak Sahala itu, apakah sudah memiliki yang namanya standar pendidikan tinggi? Yes. Namanya standar dikti, itu harus ditetapkan di kita. Mekanisme PPEPP. Standar dikti ini Bapak Ibu, ini belum saya rubah, mohon maaf, karena saya pakai slide-nya dari kementerian. Standar minimal tidak boleh, wajib. Setiap pengelola harus memiliki, harus menetapkan SN Dikti sebagai bagian dari standar diktinya dia. Aturan mana yang harus dia rujuk? Kalau yang baru adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dulu adalah nomor 44 tahun 2015. Itu wajib Bapak Ibu. Yaitu mana? Yang 3 itu. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sehingga saya tidak ada kata nasional penelitian, tidak ada kata nasional pengabdian kepada masyarakat. Yang ada hanya standar nasional pendidikan. Itu Ibu Bapak. Oleh karena itu dikatakan Ibu Bapak adalah setiap kita harus menetapkan standar pendidikan tinggi itu melampaui. Harus melampaui ya, harus melampaui. Melampaui mana? Melampaui yang SN Dikti. Melampaui yang SN Dikti. Makanya nanti Ibu Bapak, itu yang harus kita tetapkan itu harus melampaui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Makanya saya katakan Bapak Ibu, ada 2 nanti akan saya jelaskan, ada 2. Satu melampaui secara kualitatif, satu melampaui secara kuantitatif. Secara kuantitatif ya. Kalau secara kualitatif adalah kedalaman dan keluasan standarnya melampaui SN Dikti. Secara kuantitatif adalah jumlah standarnya harus lebih banyak dari SN Dikti. SN Diktinya sendiri ada 24. Pasti harus melampaui dari situ. Apa nanti yang harus kita tambahkan, nanti kita akan cek. Berikutnya Ibu Bapak adalah, mari kita lihat satu-satu sekarang. Yang harus kita tambahkan itu, yang harus ditetapkan itu namanya dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT. Ya, yang ditetapkan oleh PT. Tidak apa-apa, maka Bapak Ibu sudah sering kali mendengar, tapi izin saya mengulanginya Ibu Bapak ya, supaya lebih konkretnya kita lagi, supaya nanti bisa saya bridging ya, saya jembatani kepada apa yang mau saya jelaskan. Ibu Bapak sekalian, lagi-lagi saya katakan, nanti kalau Ibu Bapak membaca IAPT dan IAPS selalu dinyatakan juga standar yang ditetapkan oleh PT yang melampaui SN Dikti. Harus melampaui SN Dikti. Dan yang melampaui itu jangan sembarangan Bapak Ibu, harus sesuai visinya kita. Ya kalau visi kita Ibu Bapak misalkan seperti yang tadi visi kita, masih berdaya saing nasional gitu ya. Tiba-tiba Ibu Bapak semua standar Ibu Bapak semua memasukkan yang namanya standar internasional berorientasi ya gitu ya. Waduh. Itu udah pasti adalah standar orang lain itu yang Ibu Bapak copy paste. Maka lagi-lagi Bapak Ibu harus selalu berpatokan kepada visinya kita. Ibu Bapak sekalian, di SN Dikti itu sendiri Ibu Bapak, nah ini juga dia nih, dapat juga melampaui dari apa yang telah ditetapkan di SN Dikti. Contohnya seperti yang tadi ya, kelulusan mahasiswa. Tidak diatur masalah kemampuan berbahasa. Kita tambahkan. Lagi-lagi ini Bapak Ibu harus sesuai dengan visi perguruan tinggi. Saya lupa di pasal berapa di Permendikbud yang baru Ibu Bapak ya. Setiap kalau hasil penelitian kita tidak sifatnya rahasia, tidak mengganggu kepentingan orang banyak, maka wajib harus dipublikasikan. Itu kan tidak ada, hanya dikatakan dipublikasikan. Maka kita harus membuatkan melampaui, maka kita tetapkan kita melampauinya di mana? Di mana dia publikasikan. Maka saya katakan setiap hasil penelitian dosen yang sifatnya tidak rahasia dan tidak mengganggu kepentingan ya
orang lain wajib dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Ketika saya katakan di jurnal nasional terakreditasi itu standarnya kita, berarti itu sudah melampaui SNDikti. Padahal tadi SNDikti hanya menyampaikan melampaui saja. Oleh karena itu Ibu Bapak, maka pengertian melampaui itu tadi saya jelaskan ada dua, boleh secara kualitatif, boleh secara kuantitatif. Nah, kalau kita lihat misalnya adalah Ibu Bapak, supaya lebih mudah nanti Ibu Bapak melihat kembali, mereview kembali standar sudah, perhatikan Ibu Bapak visinya kita ya, apa sih visi perguruan tinggi kita. Kemudian Ibu Bapak perhatikan, visi itu menjadi nanti bisa memayungin kita semua ketika kita bisa menjelaskan standar dikti kita. Jadi sekarang Ibu Bapak standar dikti yang harus Ibu Bapak tetapkan itu haruslah SNDikti, dan STD Dikti. STD itu standar yang ditetapkan oleh kampus kita yang melampaui yang tadi Ibu Bapak ya. Supaya dia melampaui. Nah, atas dasar inilah Ibu Bapak kita bisa lihatkan sekarang banyak orang bertanya ke saya Bapak Ibu, standar turunan boleh nggak? Boleh. Misalnya, standar penilaian Bapak Ibu mau menambahkan lagi ada. Standar pelaksanaan UTS, standar pelaksanaan ujian skripsi, standar pelaksanaan ujian magang, boleh nggak? Boleh. Tapi itu standar turunan. Turunan dari mana? Turunan dari SNDikti. Itu apa? Standar penilaian pembelajaran. Dan biasanya dikatakan Bapak Ibu lah, ini akan menjadi kalau kita lihat nanti katanya itu ya Bapak Ibu, kalau kita ini adalah kalau kita buatkan standar seperti ini Bapak Ibu itu turunannya kita. Bolehlah itu menjadi standar yang ditetapkan oleh PT. Bisa menyatakan orang seperti itu, tapi intinya Bapak Ibu itulah standar turunannya. Standar turunan. Oke. Baik Ibu Bapak adalah dari standar dikti juga, STD dikti juga, ada juga standar turunannya. Tadi misalnya kita kan standar kemahasiswaan. Ada turunannya ada. Saya mau mengatur mengenai penerimaan mahasiswa baru, standar penerimaan mahasiswa baru. Saya mau menurunkan mengenai layanan mahasiswa, standar layanan mahasiswa. Itu Ibu Bapak sekalian. Nah ini yang menjadi persoalan bagi kita sekarang Bapak Ibu. Berapa banyak standar yang harus kita persiapkan? Ya toh? Adalah wajib itu minimal 24. Yang mau kita tetapkan kan standar diktinya, maka harus kita tambahkan dengan standar dikti yang ditetapkan oleh PTS, T kecil, D kecil, dikti besar, dua semuanya. Itu mana ada dari sisi akademik, ada dari non-akademik. Nah, saya sekarang ingin memberikan kepada Ibu gambaran saja. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah kriteria SAN namanya. Nah, kalau tadi saya dengar sekolahnya Ibu Maria sudah terakreditasi ya, institusi dan juga prokdinya ya? Betul Pak. Sudah ya, baik. Mungkin masih ada lagi teman-teman kita yang lain belum terakreditasi institusinya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu akan masuk kepada instrumen akreditasi perguruan tinggi yang telah menggunakan kriteria penilaian SAN ya. Ini adalah ini SAN urutannya sebenarnya ini luar biasa nih Bapak Ibu. Ini satu apa namanya Ibu Bapak? Sorry. Nih, ya. Di SAN yang 2017 ini dasar kita Bapak Ibu ketika kita memahami betul instrumen yang baru ya. SAN itulah sistem akreditasi nasional. Bapak Ibu ada 9 kriteria ya selama ini Bapak Ibu ya. Saya mau menjelaskan demikian Bapak Ibu. Lihat Ibu Bapak nih. Kalau saya membuat analoginya ini, analoginya ya, ini adalah sekolah tinggi yang kita kelola, inilah wajahnya. Saya bagi dia atas bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Ibu Bapak ya. Inilah pintu depan. Pintu depan nih, pintu depan. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau asesor mau datang, melakukan akreditasi mengenai kriteria ini, Ibu Bapak lihat nih, pintu masuknya apa Ibu Bapak? SPMI toh? SPMI ini orang yang pertama kali ditemui nanti adalah bukan ketua STT. Yang ditanyakan, yang diajak diskusi bukan ketua STT, tapi siapa? Ketua dari unit penjaminan mutunya. Ketua dari lembaganya. Ini nih yang ditanya.
Apa yang ditanyakan? 5 hal yang tadi. Organisasinya, kelengkapan dokumennya, pelaksanaannya, AMI-nya, pengendaliannya, 5 itu Ibu Bapak. Tindak lanjut yang kelima itu tadi. Itu Pak. Kalau itu tidak bisa dijawab dengan baik, maka dia nggak bisa masuk ke rumah kita. Maka dikatakan bahwa SPME ini hanya akan berjalan dengan baik jikalau SPME-nya bisa dipastikan telah dilaksanakan dengan baik. Jadi Ibu Bapak, sekarang ini harus terjadi perubahan paradigma baru di kita. SPMI menjadi sangat penting. Teramat penting, sangat strategis, teramat strategis dalam pengembangan perguruan tinggi kita. Mari sekarang kita cek, anggaplah udah jalan Bapak Ibu ya, udah 5 pertanyaan dijawab dengan baik. Maka dia akan masuk kriteria 1, visi dan misi, kriteria 2 tata pamong, kriteria 3 mahasiswa, kriteria 4 sumber daya manusia, kriteria 5 keuangan, kriteria 6 pendidikan, 7 penelitian, 8 PKM, 9 luaran. Ibu Bapak sekalian, inilah namanya dengan 9 kriteria itu. 9 kriteria. Dan yang terakhir Bapak Ibu harus ada kepuasan. Itu alasannya Bapak Ibu mulai dari sekarang kita harus memulai membentuk, bahkan jikalau perlu membentuk satu unit yang mengelola tentang kepuasan pengguna. Karena dalam setiap kriteria selalu ada kepuasan pengguna, kecuali di kriteria ini satu ya. Ini ada penggunanya Ibu Bapak sekalian. Mari sekarang kita cek. Tadi dikatakan di sini Bapak Ibu adalah ini minimal. Saya katakan demikian Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak hanya menetapkan yang 24 ini, belum tentu Ibu Bapak bisa terakreditasi. Belum tentu. Belum tentu Ibu Bapak. Kenapa? Kalau hanya 24 yang Ibu Bapak tetapkan dan laksanakan hanya ini saja nih. Hanya ini saja. Hanya ini saja. Ini Ibu Bapak ya, hanya ini saja nih. 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian, walaupun di dalam Permendikbudnya tidak ada kata nasional, dan 8 standar nasional pengabdian kepada, hanya 8 saja. 8 kali 3 adalah 24. Sekarang saya cek Bapak Ibu. Ketika asesor itu Ibu Bapak datang ke kita menyanyikan yang namanya dengan kriteria 1, visi, misi, tujuan. Ini sudah sasaran kalau yang baru ya sasaran. Mari sekarang kita cek. Apakah ada di sini Ibu Bapak? Apakah ada di sini Ibu Bapak membaca standar yang mengatur tentang visi, tentang misi, dan tentang tujuan? Ada yang bisa jawab Ibu Bapak? Jawabannya adalah tidak ada Ibu Bapak. Oleh karena itu Ibu Bapak, tadi pertanyaannya kan Ibu siapa tadi Ibu Dwi ya? Kami belum. Oke, karena itu saya menyarankan Ibu menambahkan satu lagi namanya standar identitas. Standar identitas. Saya menambahkan satu standar identitas yang di dalamnya standar identitas itu membahas tentang visi, misi, tujuan, sasaran, bahkan sosialisasi. Jadi udah satu standar. Berarti Ibu Bapak sekarang sudah punya 24 standar, tambah satu standar menjadi berapa? 25. Sudah bisa Ibu Dwi? Dapat satu, sudah melampaui Ibu. Sudah melampaui. Ini dulu kita penting sebelum kita masuk ke bagaimana cara menyusunnya. Berikutnya Ibu Bapak. Kriteria 1 sudah bisa kita penuhi. Kriteria yang kedua yaitu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Di pertanyaan yang ketiga kan namanya lah standar dan strategi pencapaiannya. Ditanyakan standar yang ditetapkan oleh PT. Standar yang ditetapkan oleh PT. Mari sekarang kita cek. Apakah di sini ada standar yang mengatur tata pamong? Apakah ada standar yang mengatur tata pamong? Ibu Bapak tidak ada. Tidak ada. Berarti ketika Ibu Bapak ditanyakan mengenai standar yang ditetapkan oleh PT yang mengatur tata pamong, Ibu Bapak nggak bisa jawab.
Bahkan Ibu Bapak nilainya 0 di situ karena Bapak Ibu tidak punya standar yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu Bapak saya sarankan tambahkan satu lagi namanya standar tata pamong. Standar tata pamong saya tambahkan Ibu Bapak. Berarti sekarang itu standar yang ditetapkan oleh PT. Itu Ibu Dwi ya. Jadi Ibu Dwi langsung dapat gambaran Ibu apa yang harus kita tambahkan. Standar tata pamong itu akan mengatur tentang apa? Perintah tentang apa? Perintah tentang ini dia. Kalau tata pamong di tempatnya Ibu Dwi itu haruslah tata pamong yang kredibel, tata pamong yang transparan, tata pamong yang akuntabel, tata pamong bertanggung jawab, dan tata pamong berkeadilan. Ini juga lah nanti yang ditanyakan di akreditasi. Berarti kita sekarang sudah punya berapa standar Ibu Bapak? 26. 26 ya. Kita menambahkan yang penting kepada akreditasi toh. Internalnya kita bagus, ke eksternal pun kita dievaluasi bagus. Mari sekarang kita cek berikutnya. Yang namanya dengan tata kelola, berarti pengelolaan. Apakah ada Ibu Bapak melihat di sini ada terkait dengan pengelolaan? Ada. Pengelolaan pembelajaran, pengelolaan penelitian, pengelolaan PKM toh. Maka tidak perlu lagi Ibu Bapak ditetapkan di perguruan tinggi, tinggal menetapkan dari Permendikbud yang melampauinya dia. Sudah jelas Ibu Bapak? Inilah standar SNDIKT ini, yang minimal ada di dalam. Kemudian Ibu Bapak kita cek kerjasama sekarang. Kriteria 2 kerjasama. Apakah di sini ada kerjasama Ibu Bapak? Saya tidak melihat ada kerjasama. Tetapi Ibu Bapak, kita wajib mempertanggungjawabnya. Kita harus wajib menetapkannya, melaksanakannya, melakukan PPPP atas kerjasama itu. Kita tidak punya, maka perlu kita tetapkan standar kerjasamanya. Maka saya tambahkan namanya standar kerjasama. Standar kerjasama. Yang nanti dia mengatur tentang kerjasama yang ditanyakan itulah kerjasama pendidikan pengajaran, kerjasama penelitian, kerjasama PKM, bahkan kerjasama perpustakaan. Bahkan sekarang kerjasama pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu malah perlu kita buat kerjasama khusus. Oleh karena itu sekarang Ibu Bapak kita sudah punya berapa standar sekarang? Kita sudah punya 24, 25, 26, 27 toh? Tetapi ketika saya baca Ibu Bapak kriteria itu, ternyata ditanyakan juga masalah kepemimpinan. Kalau Ibu Bapak pernah, Ibu Maria pernah barangkali melihat waktu ikut akreditasi ya, ada kepemimpinan ditanyakan. Di sini tidak ada kepemimpinan, nggak diatur. Oleh karena itu Ibu Bapak, saya tambahkan satu standar lagi. Namanya apa? Standar kepemimpinan. Yang di standar kepemimpinan itu mengatur tentang ini nih. Kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan publik. Sehingga Ibu Bapak sekalian, saya sekarang bisa menyatakan, saya sekarang sudah punya standar kita 24, 25, 26, 27, dan 28 ya. 28. Dan itu sudah sekaligus bisa menjawab ini semua. Sistem akreditasi nasional atau kriteria akreditasi kita sekarang yang baru. Begitu Ibu Dwi bicara mengenai apa sih yang harus kita tambahkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu sedikit lagi ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Kita masuk sekarang kriteria 3, mahasiswa. Mahasiswa. Makanya di dalam kriteria 3 mahasiswa ditanyakan juga standar yang ditetapkan oleh PT yang mengatur tentang kemahasiswaan. Itu apa? Penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa gitu ya. Itu ditanyakan di kriteria. Di akreditasi. Sekarang mari kita cek, apakah ada di sini mahasiswa? Tidak ada Ibu Bapak sekalian, tidak ada. Maka perguruan tinggi wajib harus menetapkannya.
sebagai standar tambahan. Sebagai standar tambahannya. Maka karena itu Ibu Bapak, saya tambahkan satu lagi, standar mahasiswa. Standar mahasiswa. Jadi kalau yang ini adalah identitas untuk kriteria 1, 2, yang ini adalah untuk kriteria 2, ditambah yang ada di sini 1, yang ada di sini 1, dan ada di sini 1. Jadi ketika Ibu Bapak menjelaskan standar pengelolaan, sebetulnya Ibu Bapak harus menjelaskan pengelolaan pembelajaran, pengelolaan penelitian, dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau di kriteria 2 sebetulnya ada berapa banyak standar yang harus kita pertanggungjawabkan? Itu ada 6. Standar tata pamong, standar kepemimpinan, standar kerjasama, plus standar pengelolaan. Di sini ada 6 standar. Jangan sampai lupa itu Bapak mengerjakan dokumen akreditasinya ya. Sekarang kita udah berapa Bu? 24, 25, 26, 27, 28, 29. Banyak juga ya. Ternyata untuk menambahkan gampang-gampang ya. Gampang sekali untuk menambahkan. Apalagi membuatnya. Besok saya tunjukkan cara membuat standar paling gampang. Gampang sekali besok. Tapi ini yang paling susah sebetulnya. Apa sih yang harus kita buatkan gitu kan? Ini yang paling susah. Berikutnya adalah Ibu Bapak. Kita lari lagi nih. Masuk kriteria 4, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ya. Pasti bicara mengenai dosen dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu ada nggak di sini? Ada nggak dosen dan tenaga kependidikan? Ada. Ini standar peneliti, standar pelaksana. Jadi selesai. Kita tidak lagi membuat tambahan baru lagi. Tinggal kita adalah melampaui SNDikT-nya saja. Kalau jumlah standarnya tidak perlu ditambahkan, tapi melampaui SNDikT-nya. Jadi pernyataan-pernyataan standar kita harus melampaui SNDikT-nya ya. Oke, beres. Lanjut. Ini kita satu-satu lihat. Keuangan, sarana dan prasarana. Apakah Ibu Bapak bisa melihat di sini? Ada. Keuangan ada 3. Pembiayaan pembelajaran, pendanaan dan pembiayaan penelitian, pendanaan dan pembiayaan PKM. Itu jelas ada 3. Sarana prasarana ada 3. Sarana prasarana pembelajaran, sarana prasarana penelitian, sarana prasarana PKM. Oleh karena di kriteria itu diminta juga masalah sistem informasi. Dan tidak spesifik disebutkan di sana, maka saya menyarankan Ibu Bapak menambah standar informasi. Oh ya, tadi saya lupa, standar mahasiswa Bapak Ibu ya. Standar mahasiswa Ibu Bapak tadi, Ibu Bapak harus membuat ada 4 cakupannya. Bapak Ibu harus mengatur masalah penerimaan mahasiswa, Pak. Masalah layanan mahasiswa, masalah organisasi mahasiswa, dan kegiatan kemahasiswaan. Ada 4 yang harus Ibu Bapak atur. Jadi nanti pernyataan-pernyataan standar kita itu adalah merujuk ke sini Bapak Ibu ya. Dan kalau dia standar informasi Ibu Bapak, ada 6 yang harus Ibu Bapak pastikan tersedianya. Informasi akademik, informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi perpustakaan, informasi lulusan dan pengguna lulusan sekarang tracer study Bapak Ibu ya, dan informasi inventaris. Ini Bapak Ibu. Jadi saya tambahkan, plus satu lagi standar perpustakaan. Karena memang diminta di sana di akreditasi kita, khusus mengenai perpustakaan. Oleh karena itu kita harus mengatur terkait dengan bagaimana pengadaan bahan pustaka, bagaimana pengolahannya, bagaimana sirkulasinya, dan bagaimana pemeliharaannya. Itu Ibu Bapak ya. Sehingga Ibu Bapak sekalian, sekarang kita sudah punya standar kita itu adalah 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Banyak juga itu ya. Ada 30. Untuk kepentingan apa? Internal dan juga eksternal. Ibu Bapak sekalian, berikutnya adalah terkait dengan pendidikan. Kriteria 6.
Itu mana Ibu Bapak? Standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Sekarang Ibu Bapak lihat apakah ada di sini? Ada di sini. Tetapi di akreditasi itu diminta juga adalah berkaitan dengan suasana akademik dan juga pengintegrasian hasil dan PKM ke dalam proses pembelajaran. Maka saya tambahkan Ibu Bapak standar yang baru. Namanya dengan standar suasana akademik dan standar pengintegrasian hasil penelitian dan PKM. Dan konsep baru sekarang adalah merdeka belajar. Saya mau menurunkan menjadi standar merdeka belajar sendiri. Nanti kalau standar suasana akademik Ibu Bapak bisa Ibu Bapak nanti ya di sini 3 ada ya. Otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar, interaksi dosen mahasiswa dan pengembangan keilmuan dosen. Karena itu ditanyakan di akreditasi. Di instrumen yang baru. Kemudian Bapak Ibu adalah penelitian sama. Isi penelitian, proses penelitian, penilaian penelitian. Itu sudah. Jadi sudah ada, tidak perlu lagi ditambahkan Ibu Bapak. Sama dengan pengkajian juga, kriteria 8. Berarti 3 standar yang harus kita bahas. Standar isi PKM, standar proses PKM, standar penilaian PKM. Ada 3 juga yang harus kita bahas Ibu Bapak. Dan yang terakhir Ibu Bapak adalah bicara mengenai luaran dan capaian. Ada hasil pendidikan, yaitu apa? Standar kompetensi lulusan. Ada hasil penelitian, standar hasil penelitian. Ada hasil standar hasil PKM. Dan ada satu lagi Bapak Ibu adalah terkait dengan kepuasan pengguna. Berarti kita harus buat juga survei khusus di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekarang kita boleh menyimpulkan berapa banyak sebetulnya standar yang harus kita siapkan. 24 ya Ibu ya. Ditambah internal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti semua ada berapa Bapak Ibu? 35. 35 standar inilah Ibu Bapak yang akan bisa memastikan semua yang ada di sini akan tercover dengan baik.